1301015. Saya merupakan mahasiswi agroteknologi dengan minat ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Insinyur Thomson Sembayang MT selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Manajemen Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang kegiatan Zero Agribisnis di lingkungan tempat tinggal saya. Agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian yang meliputi seluruh sektor bahan masukan usaha tani, produk yang memasok bahan masukan usaha tani, terlibat dalam produksi, serta menangani pemrosesan dan pemasaran. Subsistem agribisnis terdiri atas 5. Yang pertama adalah subsistem penyediaan dan distribusi input produksi, mencakup manajemen penyediaan dan distribusi input. Contohnya bibit, pupuk, tenaga kerja, bahan-bahan, dan lain-lain. Kemudian ada subsistem produksi, maksudnya adalah manajemen produksi atau usaha tani atau budidaya. Dan kemudian ada sistem pengolahan hasil, maksudnya adalah manajemen pengelolaan seperti agroindustri. Kemudian ada subsistem pemasaran. Dan yang terakhir ada subsistem penunjang seperti permodalan, pembinaan, penelitian dan pengembangan, serta transportasi dan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kegiatan agribisnis di Toko Nata Bakery yang berada di Jalan Besar Pertumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Toko Nata Bakery yang berada di Jalan Besar Pertumbukan ini mulai merintis usahanya sejak tahun 2017. Toko Nata Bakery beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 sampai 23.00 WIB. Di Toko Nata Bakery memiliki 4 ruangan. Yang pertama ada ruangan penyimpanan bahan baku roti, kemudian ada ruangan pengelolaan dan produksi, kemudian ada ruangan pengemasan dan pelabelan, dan yang terakhir ada ruangan pemasaran dan penjualan. Toko Nata Bakery memiliki 9 orang pekerja aktif. Proses produksi di Toko Nata Bakery dimulai dengan kegiatan penyiapan bahan. Pengadaan bahan dilakukan oleh karyawan unit produksi bakery dengan membeli bahan-bahan di pasar pertumbukan. Pembelian bahan berdasarkan jumlah stok bahan yang telah habis atau bahan yang akan diperlukan dalam jumlah yang besar. Bahan yang harus tersedia pada setiap produksi adalah tepung segitiga biru, tepung cakra, gula, telur, es, mentega padat, dan blue band. Sedangkan bahan yang diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat dibeli secara eceran adalah pisang, coklat, durian, dan bahan pengisi lainnya. Alat yang digunakan adalah planetary mixer roti, spiral mixer, bread slicer, dan convection oven. Setelah semua bahan tersedia, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pencampuran dan pengulenan. Metode pencampuran yang digunakan adalah straight dough, karena bahan-bahan kering dicampur terlebih dahulu sampai merata lalu ditambahkan bahan-bahan cair. Setelah itu dilanjutkan oleh proses pembulatan dan intermediate proofing. Pembulatan dilakukan dengan cara memutar adonan berlawanan arah jarum jam menggunakan jari-jari tangan. Potongan adonan yang telah dibulatkan disusun secara rapi berdasarkan urutan pembulatan di atas meja pengolahan, lalu ditutup dengan plastik transparan untuk diistirahatkan. Selanjutnya, proses pembentukan. Adonan roti diisi dan dibentuk berdasarkan urutan pembulatan untuk mencegah adonan menjadi overproofing di atas meja pengolahan. Tahap selanjutnya adalah pengembangan atau peragian, atau biasa disebut dengan fermentasi akhir. Sebelum dibakar, adonan dikembangkan sampai maksimal agar didapatkan produk yang terbaik. Proses selanjutnya adalah pengovenan. Selama pengovenan terjadi perubahan-perubahan pada roti, diantaranya adalah volume yang semakin mengembang dan warna menjadi coklat keemasan.
pada beberapa jenis kue terdapat proses tambahan seperti memberi kue dengan hiasan krim warna-warni dengan tujuan untuk mempercantik tampilan kue tersebut. Tahap akhir di proses produksi di toko Nata Bakery adalah proses pengemasan dan pelabelan. Pengemasan bertujuan untuk mencegah tercemarnya roti, menghindari pengerasan kulit akibat penguapan air, memberi penampakan yang baik pada roti sehingga umur simpan roti lebih lama. Pengemasan dilakukan untuk melindungi produk selama perjalanan, saat pemasaran, maupun saat penyimpanan dan mempermudah pengangkutan. Proses pemasaran dilakukan di toko Nata Bakery di Jalan Besar Pertumbukan dengan memajangkannya di styling-styling di toko tersebut dan dapat dilakukan dengan melalui aplikasi pesan antar. Selain itu, toko Nata Bakery menerima pemesanan khusus atau partai kecil. Harga produk dimulai dari 3.000 sampai 130.000. Keunggulan dari toko Nata Bakery adalah produk yang dihasilkan tidak memakai bahan pengawet, fresh from the oven, dan harganya terjangkau. Dari keunggulan tersebut, toko Nata Bakery memperoleh laba sebesar 2-7 juta per hari. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.